dan muliakan Kepala SMK Kemala Bayangkari Delok, Bapak Hartono Joko Santoso SE. Sama kita hormati dan muliakan Bapak Wakil Kepala SMK Kemala Bayangkari Delok, Bapak Buntaran Budianto SE. Yang terhormat staf kurikulum Bapak Abdul MPD, staf kesiswaan Ibu Asih Wisatasari MPD, staf Humas Dudi Ibu Rati Fajarwati SPD, staf sarana prasarana Bapak Dwi Aji Purnomo SPD, Bapak Kepala Program Jurusan Teknik Komputer Jaringan Bapak Asmari Eskom, Kepala Program Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga Ibu Herni Yuninda SD, Bapak Kepala Program Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran Ibu Diah Anggraini SE, jajaran pembina OSIS, para guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhyiddin MPD, Al-Mukarramah Ustazah Laili Nailul Muna MPD, para wali kelas, para dewan guru, seluruh siswa-siswi tingkat 10, 11, dan 12, Sivitas Akademika SMK Kemala Bayangkari Delok, seluruh staf TU dan karyawan di lingkungan SMK Kemala Bayangkari Delok. Pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya, atas izinnya, taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersilaturahim secara virtual dalam acara memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan silaturahim kita mendapatkan keberkahan serta cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan uswah, qudwah serta suri tauladan yang baik buat kita umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat beliau, dan kebahagiaan terbesar buat kita adalah ketika kita diakui sebagai umat baginda Rasul. Pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara di kesempatan pagi hari ini yang mengusung tema dengan semangat tahun baru Hijriyah, mari kita perkuat ikhtiar, doa, dan optimisme menghadapi pandemi COVID-19 yang dilaksanakan hari Sabtu 18 September 2021. Izinkan saya selaku pengatur acara di kesempatan pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil dan dzikir sekaligus ditutup dengan doa wahdah oleh akhina fillah Bapak Ustaz Haji Muhyiddin MPD, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Nisrina Naila Hadi, siswi kelas 10 bisnis daring dan pemasaran 1. Kemudian untuk sari tilawah akan disampaikan oleh Ananda Jovanti Dwi Ramadan, siswa kelas 11 bisnis daring dan pemasaran 1. Acara berikutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah, akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Halimah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMK Kemala Bayangkari Delok, akan disampaikan langsung oleh yang mulia Bapak Hartono Joko Santoso SE. Meningkat acara kelima yaitu ceramah atau tausiah hikmah tahun baru Islam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ramdhani Hamzah LC. Acara yang keenam, penutup doa yang akan dibacakan dan dipimpin oleh Ibu Laili Nailul Muna MPD. Itulah susunan acara di kesempatan pagi hari ini. Mari untuk lebih barokahnya dan lancarnya acara kita buka dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara dapat berjalan lancar,
dan kita semua dapat mengambil hikmah dari acara peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, meningkat kita pada acara kedua yaitu tahlil zikir dan sekaligus nanti ditutup dengan bawah oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhyiddin MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Di majalah-majalah. Saya suka humor. Mengapa saya suka humor? Karena menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kedengeran. Bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari Bapak Hartono Joko Santoso SE, dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari Bapak Buntaran Budianto SE, dan seluruh staf, mulai dari staf kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana prasarana, serta para dewan guru yang tentunya kami cintai semuanya. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan oleh Allah dengan berbagai macam limpahan nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah, ya, tentunya dalam forum Zoom meeting atau virtual di rumah masing-masing. Nah, tentunya ini insya Allah juga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini tentunya mendapatkan ridho, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap semoga dengan kita. Saya nggak ada suara lagi. Ya, para bapak dan ibu sekalian, mari kita awali
pembacaan zikir kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan dengan karomah fadilah Suratul Fatihah. Insya Allah kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah berikan rezeki yang banyak, halal, berkah dalam kehidupan dunia kita dan juga kehidupan di akhirat kita. Dan kemudian untuk anak-anak kita semuanya, mulai dari tingkat 10, 11, dan 12, ya. Mudah-mudahan juga anak-anakku sekalian semuanya sama diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dicerdaskan semua ya otaknya, sehingga nanti kalian menjadi tentunya generasi-generasi yang sukses ya dalam memimpin ya mungkin nanti rumah tangganya, masyarakatnya, dan juga bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, dalam acara-acara seperti ini, ketika kita sudah mendoakan masing-masing diri kita yang masih hidup untuk bisa sukses dalam menjalani tugas, baik tugas dari Allah dan juga tugas dari ya mungkin instansi tempat kita bekerja. Yang kedua, dalam acara-acara seperti ini kita ingat dengan orang-orang tercinta kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, manfaatkan momen seperti ini untuk membacakan Fatihah kepada mereka, orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang ke rahmatullah ya. Mulai dari ibu kita, bapak kita, engkong-engkong kita, atau saudara-saudara kita, anak kita, dan seterusnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah mereka semuanya, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan tentunya insya Allah ya mereka semua ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lubang kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala haziniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sahabatihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil-afiyah was-salamah haqiqna bit-taqwa wal-istiqamah wa izna min mujibatin nadamah fil hal mahal innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa rizqan katsiran halalan tayyiban wasi'an mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yahsha wa du'ain la yusma wa yustajab lah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصفاء من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan zikir yang kita baca pada pagi hari ini, mulai dari kita membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Mu'awwizatain dan seterusnya, dan juga doa kita, insya Allah ya, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan zikir kita diterima insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah tadi pembacaan tahlil zikir sekaligus ditutup dengan doa wahbah guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Muhyiddin MPD. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini, kalimah-kalimah thayyibah yang kita lantunkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan pahalanya khususnya buat para almarhumin orang tua kita yang telah dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Meningkat kita pada acara berikutnya, acara ketiga, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nisrina Naila Hadi, siswi kelas 10 PDP 1, kemudian dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Jovan Dwi Ramadan, siswa kelas 11 PDP 1. Pada Ananda berdua dipersilahkan. Istrinya dibuka unmute-nya. Istrina dibuka dulu. Dibuka, Nisrina. Halo Pak. Ya, siap, Nggak? udah bisa. Bisa, udah bisa. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi datun fil kufri yudallu bihil ladzina yuhillunahu amma wa yuharrimunahu amman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhalli innaman nasi ziyadatun fil kufri yudallu bihil alladzina kafaru yuhillunahu amma wa yuharrimunahu amma liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu.
dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan dengan sari tilawah. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan khususnya yang membaca mendapatkan pahala, dan juga kita umumnya para pendengar juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat kita pada Amin, acara amin. yang berikut, sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah kepada yang terhormat Ibu Siti Halimah, dipersilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhlis atas waktunya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Kemala Bayangkari Delok, Bapak Hartono Joko Santoso SE. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Buntaran Budianto SE. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Romdoni Hamzah LC. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMK Kemala Bayangkari Delok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ada. Dia ada sebelum adanya kata-kata ada, dan dia akan tetap ada selalu meskipun kata-kata ada sudah tidak ada. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Teriring ucapan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, terus mengalir membasahi bibir kita. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia paripurna yang dengan keluhuran akhlaknya mampu mencerminkan suatu sikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tumuli handayani. Hadirin peserta virtual yang berbahagia, saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dan waktunya kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam acara Tahun Baru Hijriah 1443, baik material maupun moral, sehingga acara ini dapat terlaksana insya Allah dengan lancar dan baik. Amin. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Romdoni Hamdan LC, yang mana telah berkenan menyempatkan waktu hadir pada acara ini meskipun secara virtual. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di acara virtual ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah sambutan Ketua Panitia peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Kepala SMK Kemala Bayangkari Delok yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Hartono Joko Santoso SE. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati
Bapak Kiai Haji Romdoni Hamzah LC, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Kemalapayang Karidelok, yang kita banggakan anak-anakku sekalian. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di arena ini dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Sholawat serta salam kita selalu lantunkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Para hadirin yang kami hormati, hari ini sekolah menyelenggarakan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah, yang mana kalau seingat saya baru kali ini diadakan. Mudah-mudahan harapan kita hari ini sebagai tonggak untuk menyambut hari 1 Muharram pada tahun-tahun berikutnya. Ucapan terima kasih kepada panitia yang mana telah mengagendakan acara ini sebagai bentuk kegiatan dalam kegiatan di kegiatan OSIS. Mudah-mudahan pembina OSIS dan jajarannya serta OSIS mampu mengagendakan acara ini untuk di tahun-tahun berikutnya. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Romdoni Hamzah LC yang telah meluangkan waktu untuk mengisi acara tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan, apa yang mereka lantunkan nanti bisa kita cerna, bisa kita pahami, dan bisa kita laksanakan. Amin. Untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kami sebagai penanggung jawab di sekolah mengucapkan selamat mengikuti acara ini sampai akhir nanti. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti ini bisa kita pahami, bisa kita laksanakan dalam rangka memperbaiki semua kegiatan kita, termasuk kita peningkatan amal kita di tahun ini, agar amal kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, para dewan guru serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi sambutan yang kedua yang disampaikan oleh Kepala SMK Kemalapayang Karidelok yang terhormat Bapak Hartono Joko Santoso S. Tingkat kita pada acara inti pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tausiah atau ceramah hikmah tahun baru 1443 Hijriah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram akhina fillah Bapak Kiai Romdoni Hamzah LC. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Yai. Ya, kayaknya harus pakai. Mic-nya udah hidup, Yai. Kenapa kok belum bisa itu? Kenapa?
Belum bisa ya, ya. Ya, Ramdhani. Kiai nggak bisa menyala. Di telepon aja, di telepon, please, di telepon, saya mau teleponnya, telepon aja. Sabar ya. Halo, Assalamualaikum, Yai. Gangguan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Pak bisa. Kiai, itu mungkin mic-nya belum connect ke Zoom itu. Sambil kita nunggu Pak Kiai, anak-anak yang belum absen maupun teman-teman guru dan karyawan yang belum absen, Kalau nggak sekalian dia biar absen ini ya. aja dulu keluar, masuk lagi. Ada di kolom chat absennya buat anak-anak maupun teman guru dan karyawan. Sambil menunggu Pak Kiai, kita absen dulu ya. Semuanya, siswa, guru, karyawan, semuanya absen. Sambil ngundang teman-temannya, buat teman wali kelas yang anak-anaknya belum hadir, yuk kita undang teman-teman walas. Target kita 600, ini baru 186. Jangan lupa teman-teman wali kelas untuk mengundang siswanya. Nanti saya share screen hasil absennya ya, biar teman-teman wali kelas bisa lihat. Mohon maaf para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Haji Romdhani LC kebetulan mengalami gangguan teknis dalam Zoom virtual acara di kesempatan pagi hari ini. Mohon bersabar, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa masuk kembali ke virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini dalam rangka peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Sambil kita menunggu, tetap Bapak Ibu wali kelas untuk mengundang anak-anaknya hadir di Zoom. Karena target kita ada 600 siswa. Agar bisa mengingatkan. Halo, Assalamualaikum. Dari 600 siswa, 300, oke lah. Ini belum ada sepertiganya.
Terutama kelas 11, wali kelas 11 yang masuk Zoom masih dikit banget kelas 11. Pak Yayan, diisi lagu itu aja, lagu-lagu Islami, Pak Yayan. Sambil nunggu yainya, masih diusahain untuk bisa masuk kembali. Oke, Pak Mukli, siap. Ya, lagu siap. Ali Oktirok. Dia yang request lagu dipersilakan. Coba diputer Pak Yayan, lagu Ali Oktirok. Lagi diusahakan. Muncul nggak lagu? Oh, belum, ininya belum saya setting. Lupa. بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا في عينينا
Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. Bildatil awliya, bildatil awliya. Syailillah, 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 syailillah. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, syailillah, syailillah. Al-Arifsi sama Hamdan Iman Bijahi Ba'alawi, bijahi Ba'alawi. Syailillah, 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 syailillah. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Syailillah, 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 syailillah. bagaimana Pak Yayan, bisa dibantu? Sepertinya alhamdulillah Pak Ustadz udah Ya. mulai bisa nih. Nanti bisa di ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Muklis untuk ininya. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah. Acara inti di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yaitu tausiah atau ceramah hikmah tahun baru Islam 1443 Hijriyah yang akan disampaikan oleh akhi Nafillah Kiai Haji Ramdhani Hamzah LC. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang tanpa disengaja ini. Aradna syai'an wa aradallahu syai'an alladzi aradallahu khair. Pasti ada nilai kebaikan dari kejadian ini. Saya yakin itu semua. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadahat bitana'i alaihi al-'abidin wal 'arifin واستنطرت سحائب الأمداد بأسرار تحميده وأنوار تمجيده ابتهالات الذاكرين ودموع الخاشعين فلابست قلوبهم من صفاء اليقين حللا ومن التقوى تفاصيل وجملا فهم المهتدون على سنن الأمين وقدم التمكين والصلاة والسلام الأتمان على طب القلوب ودوائها أمين وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها النبي المصطفى والرسول المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah sekolah SMK Kemala Bayangkara Bapak Muhyiddin Bapak apa ini? Hartono. Bapak Hartono, para dewan guru sekalian yang berbahagia, berkhusus guru kami Kiai Haji Mukhlis. Tadi ada hal yang membuat saya agak sedikit Kiai Haji yang sesungguhnya saya ini muridnya beliau. Saya diminta sama beliau untuk mengisi acara sekolah dalam momen tahun baru, meskipun tahun baru Islamnya sudah lewat ya. Tapi hal yang luar biasa buat saya
sebuah inovasi yang luar biasa. Artinya bahwa saya memahami tahun baru itu tidak harus 1 tahun sekali, tetapi tahun baru itu memang harus kita peringati setiap hari. Yang kemudian menjadi bahan pertanyaan saya dari kemarin, yang baru itu apa gitu ya? Yang baru itu apa? Apa pemaknaan tahun baru ini bagi seorang mukmin? Tema yang diberikan kepada saya ini membuat saya kemudian berpikir, bertafakur terkait dengan masalah apa pemaknaan tahun baru ini bagi seorang mukmin ya, bagi kita ya. Kalau kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang hamba, ya, apa sih makna daripada tahun baru itu? Kalau ibadah kita tidak ada peningkatan, apanya yang baru? Kita nggak ada peningkatan sama sekali terhadap ibadah kita. Tidak ada yang baru buat kita sesungguhnya. Kalau prestasi belajar kita sama saja, prestasi mengajar kita sama saja, apanya yang baru? Nah, buat saya tahun baru itu memiliki satu makna kehidupan ke depan itu harus lebih baik. Itu arti daripada tahun baru. Gimana kehidupan ke depan kita harus jauh lebih baik. Ada sejarah yang sangat monumental, ya, yang sama-sama kita pernah membaca, ya, yang perlu kita teladani dan kita jadikan satu tonggak untuk langkah-langkah berikutnya ke depan yang lebih baik. Saya ingat ungkapan-ungkapan seorang filosofi Muslim yang bernama Jalaluddin Rumi. Ya. Apa kata beliau? Ya, kamu silakan merubah dunia. Silakan kamu merubah dunia. Kalau kamu tak mampu merubah dunia, paling tidak kita mampu merubah diri kita sendiri. Ya, kita diminta untuk merubah dunia, merubah kampung kita. Tapi kalau kita tidak mampu merubah negara kita, merubah dunia, merubah kampung kita, paling tidak harus ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Artinya bahwa kehidupan itu adalah sebuah perubahan. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maka ya konsepnya di dalam Islam, ketika seseorang kehidupan saat ini ya tidak lebih baik dari kemarin, itu rugi. Artinya bahwa kehidupan saat ini harus jauh lebih baik daripada kemarin, dan kehidupan yang akan datang tentu harus jauh lebih baik lagi daripada kehidupan sekarang. Inilah ya potret seorang mukmin yang diidamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sebagaimana ya ini sebuah motivasi yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Ayo kita rubah dunia. Ayo kita rubah sekolah kita. Ya, kalau kita tidak mampu merubah sekolah kita, paling tidak perubahan itu harus kita mulai dari diri kita. Kita tidak akan pernah bisa merubah keluarga kita, merubah anak kita, merubah istri kita, atau istri merubah suami dan anak-anaknya. Kalau perubahan itu tidak, kita mulai dari diri kita. Ini barangkali yang kemudian Khalifah Umar bin Khattab menangis ketika beliau mendengar ayat yang dibacakan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Di saat itu Umar bin Khattab menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, ma yubkika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Apa kata sahabat Umar? Wallahi ana akhafu ya Rasulullah. Demi Allah saya takut. Apa yang membuatmu takut? Ya Rasulullah, naqi anfusana wa kaifa lana bi ahlina. Ya Allah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perubahan terhadap diri saya. Saya berusaha untuk menahan diri dari segala perbuatan dosa. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Saat itu Rasulullah SAW menjawab kegelisahan Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Ta'murunahunna bima amarakumullahu bih wa tanhaunahunna amma nahakum anhu. Yang harus kamu lakukan, wahai Umar bin Khattab, yang pertama adalah kamu harus bisa berubah. Berubah dalam bentuk apa? Lakukan apa yang menjadi perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Maka secara otomatis ya, anak-anakmu dan istrimu akan mengikuti apa yang kau lakukan. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, maka rubahlah diri kita dulu, baru perubahan itu akan terjadi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para pahlawan-pahlawan tanpa jasa, para guru-guru kami, para siswa-siswa yang berbahagia, di tangan kita lah, ya kita bisa merubah ya, anak-anak diri kita. Kita menjadikan mereka orang-orang yang intelektual, orang-orang yang memiliki spiritual yang matang. Ya. Karena memang sesungguhnya ya pekerjaan yang paling mulia menurut Al-Quran itu adalah mengajar. Makanya kenapa kemudian ulama-ulama terdahulu mereka banyak memiliki murid-muridnya. Ya, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Keuntungan bagi orang-orang yang mengajar buat para bapak, ibu, guru sekalian. Ini ya kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para guru-guru. Ya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan dia tinggalkan ya dzurriyyah yang beriman. Oleh para ahli tafsir yang disebut dengan dzurriyyah di sini ada dua pemahamannya. Yang pertama dzurriyyah min jihatin nasab. Dzurriyyah dari garis biologis, anak kandung kita. Yang kedua dzurriyyah ya min jihatit tarbiyah. Anak yang betul-betul kita didik di sekolahnya, di pengajiannya ya. Anak didik kita termasuk adalah wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Maka apa yang akan didapatkan hadiah atau kabar gembira untuk para guru? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Segala kebaikan yang dilakukan oleh murid-murid Bapak Ibu guru, maka pahalanya akan terus mengalir untuk Bapak Ibu guru. Apapun itu bentuk kebaikan yang dilakukan oleh murid kita. Ini kalau satu murid, bagaimana kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki ribuan murid? Bagaimana kalau Bapak Ibu sudah memiliki jutaan murid? Maka Bapak Ibu sesungguhnya orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesungguhnya para guru itu kehidupannya berkah. Kalau kemudian guru ada yang tidak berkah, maka ada yang salah di dalam niatnya sesungguhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya guru itu selalu mendapatkan kiriman doa, kiriman pahala dari murid-murid yang pernah diajarkan olehnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita betul-betul memahami arti daripada tahun baru itu adalah bagaimana kita ada peningkatan dalam ibadah kita, baik ibadah secara spiritual, ibadah sosial, ya. Lalu apa yang harus kita persiapkan seperti itu ya? Sebagaimana yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Kita harus mempersiapkan mental kita sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-Hasyr, ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya, ini untuk mempersiapkan ya kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagaimana kehidupan kita bisa sukses, sukses dunia dan akhirat? Al-Qur'an sudah menjawab tentang itu. Apa konsep agar kehidupan kita sukses baik dalam persoalan dunia maupun dalam persoalan akhirat? Ini dahsyatnya Al-Qur'an. Kenapa kemudian saya mengamati, dan ini saya baca dari kitab Al-Haqa'iq Anil Fiqhil Islami yang dikarang oleh Profesor Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, salah satu ilmuwan berasal dari India. Beliau mengarang kitab namanya Al-Haqa'iq Anil Fiqhil Islami, substansi pemikiran Islam. Kata beliau, yang menyebabkan kemudian umat Islam saat ini menjadi umat terbelakang karena umat Islam saat ini banyak di antara mereka yang meninggalkan Al-Quran. Ini persoalannya. Kenapa bangsa-bangsa yang lain, orang-orang non-Muslim, saat ini mereka berada di puncak kejayaan? Alasannya karena mereka meninggalkan kitab suci. Kalau kita umat Islam meninggalkan kitab suci kita, maka kita menjadi umat yang terbelakang. Yang menyebabkan kemajuan umat-umat non-Muslim, itu karena mereka keluar dari ajaran agamanya. Artinya ketika mereka berpegang teguh kepada agama mereka, berpegang teguh terhadap kitab mereka, mereka akan menjadi umat yang terbelakang. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan sejarah bahwa Islam pernah sampai pada titik puncak kejayaan? Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan. Sekarang berapa banyak siswa-siswi kita yang mereka tidak mampu membaca Al-Quran untuk yang Muslim. Bahkan mereka, para mahasiswa, ya, lulusan universitas-universitas Islam, ketika mereka membaca Al-Quran masih banyak sekali yang perlu diperbaiki daripada bacaan. Ini dari sisi bacaannya saja. Belum nanti pemahamannya, belum nanti bagaimana kita mengamalkan isi kandungannya. Maka jangan pernah berharap kehidupan kita bisa berkah kalau kita jauh dari Al-Quran. Nah, Al-Quran sesungguhnya ini menjadi ya, kata kunci kesuksesan seseorang di dalam menjalani kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yakini itu, yakini itu. Bahkan persoalan pandemi saja.
sangat saya sayangkan kenapa para tokoh-tokoh agama tidak menyampaikan prokes dalam persnya yang disampaikan. Prokes kita harus lakukan, ya, menanggulangi COVID dalam tinjauan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Protokol kesehatan, menjaga kesehatan, jangan sampai kemudian kita terkena virus COVID itu tidak hanya sekedar kita cuci tangan. Banyak kasusnya mereka yang rajin cuci tangan kemudian mereka, ya, terjangkit penyakit COVID. Apa yang bisa? Al-Quran nazilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu sebagai obat dari berbagai macam penyakit. Allah, kondisi pandemi COVID, kita betul-betul meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai penangkal COVID yang paling mujarab. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Kondisi pandemik, malah kita menjauhi Al-Quran, malah kita menjauhi masjid, malah kita menjauhi majelis ta'lim. Ya. Ini bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat, ya, makhluknya yang bernama virus COVID. Kalau kita sudah menjaga jarak dengan manusia, kemudian kita menjaga jarak dengan Allah, dan kehidupan kita di rumah belum tentu jauh lebih aktif ibadahnya. Bisa jadi kita di rumah lebih banyak disibukkan dengan gadget. Anak kita di rumah lebih banyak disibukkan dengan gadget. Nah, ini satu persoalan, ya, yang 15 tahun lalu sudah dikatakan oleh Samuel Zwemer, salah seorang tokoh misionaris di Yerusalem. Apa yang dia katakan, visi misi utama kita saat ini bukan lagi meyahudikan dan menasranikan generasi-generasi Islam, tetapi kita buat mereka jauh daripada Al-Quran. Kita buat mereka jauh daripada masjid, kita buat mereka jauh daripada majelis ta'lim, dan kita buat mereka jauh daripada substansi agamanya. Saya pikir apa yang menjadi program-program mereka saat ini, mereka sudah berhasil. Banyak di antara kita yang ketika mendapatkan ujian seperti ini, bukan mencari solusi yang ditawarkan oleh Allah, malah justru kita mengeluh. Kita jauh dari masjid, kita jauh daripada ibadah, kita jauh daripada membaca Al-Quran. Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Dan sungguh sangat salut kita pada Raja Brunei Darussalam, ya, betul-betul menggunakan dalil ini, sehingga seluruh rakyatnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran di masjid, di musalah, majlis taklim, dikumandangkan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Dahsyat luar biasa. Yang kedua, ya, dalam rangka kita menanggulangi COVID itu adalah sholat fi awalil waqt. Sholat di awal waktu. Kalau bisa lakukan dengan berjamaah. Sebelum itu apa yang kita lakukan? Wudu, isbagul wudu. Isbagul wudu itu menyempurnakan wudu. Masya Allah, saya pernah kenal salah seorang dokter muda yang saat itu mau masuk ke spesialis Rumah Sakit Fatmawati. Saya ketemu di rumah sakit, di masjid Rumah Sakit Fatmawati Baitul Afiyah. Apa yang dia katakan? Pak, saya sedang meneliti, ya, wudu ditinjau dari sisi kesehatan. Ternyata beliau, dokter muda itu yang akan naik ke spesialis, mengatakan bahwa wudu, ya, itu bisa menghilangkan penyakit sinusitis yang kronis, ya. Bisa menghilangkan penyakit polip, ya, yang ada di hidung, ya, yang harus dioperasi itu bisa hilang dengan wudu, ya. Makanya pada saat kita cuci tangan itu kan ada doanya itu. Pada saat kita wudu, ya, membasuh tangan itu ada doanya. Sementara kalau kita hanya cuci tangan, habis dari mana cuci tangan, ya, prokes kesehatan secara zahir, cuci tangan nggak pakai doa, nggak ada nilai pahalanya. Tapi bagaimana ketika kita cuci tangan bernilai doa, niatin wudu. Di situ kita berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah, was'al wa a'udzubika minasyu'bi wal halakah. Ya Allah, saya cuci tangan niat wudu, saya mohon kepadamu agar engkau berikan keuntungan dan keberkahan, dan engkau jauhkan saya dari segala macam virus yang membahayakan untuk tubuh saya. Itu dahsyatnya luar biasa. Hati-hati Pak, propaganda Barat, propaganda Yahudi, sengaja mereka, ya, sebarkan
Mereka tahu bahwa misalnya Muslim terbesar di dunia. Ya, mereka melawan Muslim secara fisik tidak akan mampu. Ya, pola pikirnya yang mereka hantam, pola pikir yang mereka hajar. Saat ini era 2000 ya, 2000 ke sana ini, ila yaumil qiyamah barangkali perang kita bukan lagi perang fisik tapi ghazwul fikri, perang pemikiran. Sehingga kita pemeluk agama Islam dijadikan ya, dibentuk menjadi orang-orang Islam yang ragu terhadap ajaran agamanya. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan yang lebih cemerlang, masa depan yang betul-betul memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Kita siapkan generasi-generasi yang betul-betul ya berada di barisan terdepan di dalam menyiarkan agama Islam. Al-Quran katakan di dalam surat Al-Hasyr, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada pembacaan masa lalu. Ya. Maksud daripada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ada pembacaan masa lalu yang cerdas. Ya. Kemudian kita analisis secara cerdas. Kita baca dulu ya kehidupan kita di masa lalu secara cerdas. Lalu kita analisis kehidupan kita masa lalu secara cerdas. Kenapa saya tidak maju-maju? Kenapa ibadah saya kok enggak meningkat-meningkat? Kenapa prestasi saya kok segini-segini aja? Kita analisis secara cerdas. Oh, barangkali ada pola hidup saya yang salah. Pola gaul saya yang salah. Pola belajar saya yang salah. Itu bentuk analisis. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ambil keputusan lighad untuk masa depan yang cemerlang, untuk masa depan yang sukses. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya urgensi daripada pergantian tahun. Ya. Pergantian tahun buat saya bukan setahun sekali, tapi sehari sekali itu pergantian tahun. Ya. Pergantian waktu, ya lebih tepat pergantian waktu sebagaimana satu hadis qudsi mengatakan ya, ma min yaumin tatla'u syamsu fihi illa wa huwa yunadi ya ibna adam ana khalqun jadid wa ala amalika syahid faqtani minni fa inni la na'uda ila yaumil qiyamah. Tatkala matahari terbit ya, tatkala matahari terbit dia berseru kepada manusia yang ada di bumi ini. Apa kata tuh hari? Ya ibna adam, wahai manusia, ana khalqun jadid, saya adalah makhluk baru untukmu. Wa ala amalika syahid, dan saya akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan hari ini. Hari Sabtu yang saat ini kita hidup, bukan hari Sabtu yang minggu lalu kita hidup. Hari Sabtu minggu yang akan datang, bukan hari Sabtu yang saat ini. Maka Sabtu hari ini akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Faghtani minni, maka gunakan aku sebaik-baiknya. Fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah. Sungguh aku tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat tiba. Begitu masuk waktu asar, malaikat penjaga siang hari akan tutup buku kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya, kehidupan yang berkualitas itu adalah kehidupan yang setiap saat kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Qimatul umri al-amalus salih. Ya. Harga kehidupan itu, nilai kehidupan itu adalah tatkala kita melakukan kebaikan. Kebaikan baik secara spiritual maupun kebaikan secara sosial. Jangan tunggu hidayah datang. Karena yang namanya hidayah tidak datang secara tiba-tiba. Yang namanya hidayah tidak bisa datang secara sendirian. Ya. Ketika saya berikan contoh, kenapa kamu kok nggak sekolah? Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Ini namanya mengkerdilkan kalimat hidayah. Ini namanya suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena hidayah tidak datang secara sendirinya. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ya, hidayah itu harus dicari. Hidayah harus dicari. Ya. Proses pencarian hidayah itu ada dua. Ada yang bersifat ikhtiar lahiriah. Ada yang bersifat nafhah. Yang bersifat nafhah itu adalah ya kesadaran spiritual secara mendadak. Secara umumnya yang namanya hidayah itu harus dicari. Proses mencarinya itu adalah ikhtiar lahiriah. Salah satu bentuk contoh, kenapa kok saya tidak bisa sholat tepat waktu? Wah, ini yang tadi saya bilang, kita harus analisis secara cerdas. Oh, saya harus memaksakan diri. Harus memaksakan diri. Begitu azan Allahu Akbar, langsung saya bersegera wudu, langsung saya menjalankan ibadah sholat. Ya. Ini namanya ikhtiar zahiriyah.
Adapun hidayah yang datangnya dalam bentuk nafhah, tiupan itu adalah ya gerakan spiritual secara langsung yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Contoh, dan ini tidak semua orang mendapatkannya. Umar bin Khattab dari rumah niat ingin membunuh Rasulullah. Golok sudah diasah, siap untuk memenggal Rasulullah. Tatkala mau menuju rumah Rasulullah, lewatlah di depan rumah adiknya. Lalu adiknya membaca Al-Quran. Niat membunuh Rasulullah berbalik 180 derajat. Dia mengatakan, wahai adikku, antarkan aku ke rumah Rasulullah. Aku ingin mempersaksikan diriku bahwa aku masuk ke dalam ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan pernah putus asa terhadap apa yang saat ini kita hadapi. Kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuatu yang menjadi ya sesuatu yang membanggakan buat Nabi Muhammad, sesuatu yang sangat mengherankan buat Nabi Muhammad terhadap umat-umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ajaban li amril mu'min. Saya terkagum-kagum dengan segala hal yang menimpa orang mukmin, kita di dalamnya. Ya, kita di dalamnya. Saya terkagum-kagum dengan segala hal yang menimpa orang mukmin. Kemudian para sahabat bertanya, apa maksudmu ya Rasulullah? Orang mukmin in asabat husara syakara fakana khairun lahu. Orang mukmin itu ketika diberikan nikmat, ketika diberikan nikmat sehat, ketika diberikan nikmat rezeki secara materi, ketika diberikan nikmat jabatan, ketika diberikan nikmat pangkat, ketika diberikan nikmat panjang umur, orang mukmin umatku mampu bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka menjadi kebaikan buatnya. Sebaliknya, in asabat hudara, umatku ketika mereka diberikan ujian dalam bentuk penyakit, dalam bentuk virus COVID yang bertahun-tahun, diberikan ujian dalam bentuk kemiskinan, kesulitan, kesedihan, mereka tak mengeluh, mereka sabar, fakana khairan lahu, maka ini menjadi kebaikan. Dan dua hal tersebut, syukur dan sabar, tidak ada yang memiliki kecuali orang-orang mukmin di antara umatku saja. Maka sesungguhnya menyikapi kehidupan ini agar kita menjadi manusia yang bahagia. Syukur tatkala kita mendapatkan nikmat, sabar ketika kita mendapatkan ujian. Sesungguhnya ujian adalah hakikatnya untuk menaikkan pangkat dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sedikit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala gangguan yang terjadi di awal, dan mohon maaf jangan panggil saya Kiai Haji, terlalu ketinggian, hayhata. Ini berita hoax yang disampaikan oleh guru saya Kiai Haji Mukhlis, karena sesungguhnya saya adalah murid beliau. Saya sebagai murid bagaimana perintah sang guru sam'an wa ta'atan. Karena murid di hadapan guru laksana mayit di hadapan pemandinya. Saya dibalikin kemana, dimiringin kemana, saya ikut aja karena saya murid. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian mampu mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah itu karena kebodohan Romdodi Hamzah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi hikmah mutiara kehidupan dalam rangka menyambut peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Romdodi Hamzah LC. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, sampailah kita di penghujung acara kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yaitu doa penutup akan disampaikan oleh Ustazah Laili Nailul Muna SPD. Pada beliau dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasta'iduka minhu abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu wa 'alaikal balaghu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa 'adzabil akhirah. Amin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma sta'mil li sholihan warzuqni thayyiban. Allahumma ja'al sarirati khairan min 'alaniyati waj'al 'alaniyati sholihatan. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an ashunu bihi wajhi 'ani tarudi li su'ali khalaqi. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amal yuqarribuni illa hubbika waj'al hubbaka ahabbal asya'i ilayya waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wala taj'alhu 'alayya mutasyabihan fa'attabi'al hawa. Allahumma astur 'auratina wa amir raw'atina. Allahumma inni as'aluka al-mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala hajata min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inni a'udzubika min faqri illa ilaika wa min adh-dhulli illa laka wa min al-khawfi illa minka. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal 'adwa'i. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tawahhuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keluarga besar SMK Kamala Bayangkari Delok dan seluruh unsur pimpinan di lingkungan SMK Kamala Bayangkari Delok. Selesai sudah acara kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Setelah tadi sama-sama kita ikuti dengan seksama yang dilantunkan dan dipimpin oleh Ustazah Laili Nailul Muna MPD. Jadi saya selaku pengatur acara dari awal hingga akhir, apabila ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mohon kepada para Bapak Ibu guru dan seluruh anggota acara virtual peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Dipersilahkan kepada Pak Yayat. Sebelum foto, apa Bu Asih mau memberikan pengumuman, Bu Asih? Terima kasih Pak Yayan, sambil anak-anak mempersiapkan membuka kameranya dulu. Ada 7 halaman ya.
Ada 7 halaman. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya ikut nimbrung dikit di acara ini. Yang pertama akan memberikan pengumuman dari sekolah, kemudian sambil menunggu supaya 199 yang ada di Zoom ini untuk membuka kameranya. Untuk teman-teman pembina supaya recheck dulu, ada 7 halaman untuk membuka kameranya sebelum kita foto bersama. Pengumuman dari sekolah yang pertama yaitu insya Allah besok hari Senin dan Selasa tanggal 20 dan 21 kita akan menghadapi ANPK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang akan diikuti oleh 45 siswa yang sudah dipilih secara acak dari dinas, ditambah 5 siswa cadangan beserta Bapak Ibu guru dan kepala sekolah semuanya hadir ANPK ini. Mohon doanya, nanti kita sedikit berdoa khusus. Semoga di hari Senin dan Selasa kegiatan kita lancar semuanya dan diberi kemudahan semuanya dan hasilnya juga bagus semuanya karena kegiatan ANPK ini akan berpengaruh terhadap status sekolah kita. Jadi sangat penting sekali. Kalau pada kegiatan UN itu hanya berpengaruh terhadap siswa, tetapi kalau pada kegiatan ANPK atau Asesmen Nasional ini berpengaruh terhadap kita penghuni sekolah ini. Mumpung di kesempatan ini ada Bapak Kiai, ada beberapa teman kita Kiai juga, kayaknya kalau kita boleh nggak sih kita minta doa khusus ya Pak Mukli sama Pak Muhyiddin. Siap. Supaya kegiatan kita yang 2 hari ini yang akan menentukan, kalau boleh saya bilang menentukan status sekolah kita, apakah kita harapkan kita bisa di level yang terbaik dengan usaha kita. Seperti itu saja pengumuman dari sekolah. Juga buat anak-anakku sekalian yang tidak ikut sebagai peserta, tetap kalian belajar di rumah. Nanti ada pengumuman apakah kelas, yang jelas kelas 10 tidak ada PTM ya. Kelas 10 tidak ada PTM karena hari Senin dan Selasa akan ada kegiatan ANPK. Kita semuanya berdoa supaya semuanya lancar. Siswanya lancar, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah semuanya juga lancar. Amin. Itu aja. Terima kasih atas waktunya Pak Muklis dan Pak Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan foto. Oh iya, kita kan mau doa ya Pak Muklis. Monggo. Baik para Bapak Ibu Dewan Guru di lingkungan SMK Kemala Bayangkari, karena tadi telah disampaikan oleh Asih Wisatasari selaku staf kesiswaan di SMK Kemala Bayangkari bahwa besok sekolah dan beberapa siswa terpilih akan mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan agenda besok dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan para siswa dan siswi yang terpilih mengikuti ANPK juga Allah berikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujiannya. Dan juga harapan kita ketika ANPK besok selama 2 hari berlangsung dan kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan kita menjadi sekolah favorit, sekolah terbaik di selatan dan di DKI Jakarta. Kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan barokah dan wasilah suratul Fatihah Allah kabulkan semua hajat kita di kesempatan pagi hari ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Iya, karena berdua ya.
واعف عنا يا كريم أنت مولانا يا رحيم أنت مولانا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم اقضي حاجاتنا الدنيوية بالميسرة والأخروية بالمغفرة اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Fatihah dan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kelancaran buat agenda hari Senin dan hari Selasa dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan kepada Pak Yayan untuk sesi foto rangka virtual Zoom meeting peringatan 1 Muharram 1443 Hijriah. Oke, baik. Saya minta tolong Bu Rosita untuk memberikan aba-aba. Oke, bagi yang lain mohon di on kamera. Oke, di slide 2 masih sudah. Slide 3 sudah. 4, saya cek dulu ya. Slide 5 masih ada yang tutupan. Ya, slide 5, 6, 7, 8. Masih banyak yang off Tutup. kamera. Iya. Pak. Oke, nanti semua saya ambil alih untuk aba-abanya ya. Tolong yang masih off kamera untuk di on karena kita akan sesi foto. Sesi terakhir sebelum acara kita tutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari slide pertama. Oke, ambil gayanya yang ganteng, yang cantik, yang manis, yang ayu. Oke, yang belum on di slide 1, Ibu Bunga. Oke, ya. Ambil posisi yang cantik dan manis, Bapak Ibu. Sebelum saya ada 1, 2, 3. Oke. Sekarang untuk slide kedua. Di sini sudah on semua. Oke, slide kedua siap-siap anak-anak. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita siap-siap untuk slide ketiga. Oke, slide ketiga siap-siap yang ada di slide 3. Oke. Anak-anak gaya yang cantik, yang manis ya, yang ganteng. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide 4. Sekarang di slide 4. Slide 4 siap-siap. Oke, sudah on cam semua. Bapak itu 1, 2, 3. Oke. Slide 5. Sekarang di slide 5. Slide 5 siap-siap on cam. Oke.
Sudah on cam semua. 1, 2, 3. Oke. Slide 6. Sekarang slide 6. Slide 6. Oke, sudah on cam, ada beberapa yang belum. 1, 2, 3. Oke. Slide 7. Sekarang di slide 7. Slide terakhir. Waduh, slide 7 nggak ada yang on cam. Oke, mungkin cukup Pak Muklis untuk sesi foto. Ya, terima kasih Pak Yayan. Kita sudah foto bersama secara virtual yang dipandu oleh Bapak Yayan Yanwaruddin. Dan dari saya selaku pengatur acara kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini, mohon maaf apabila dalam menata acara, dalam mengatur acara ada kesalahan, ada kekhilafan. Mohon dimohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Baik, Pak Bos. Ya.